Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang sudah memperkenankan kembali kita untuk berkumpul teman-teman kali ini untuk belajar sabun dua lay ya, perhitungannya, kalkulator sabunnya gitu ya. Saya harap teman-teman semua di sini sudah mempersiapkan aplikasi SoapMate-nya ya. Alhamdulillah, selamat datang juga untuk Umi sebagai narasumber, sebagai guru mentor kita semua ya, mentor kita tersayang yang sudah menyempatkan waktunya, ilmunya, ya, dan juga eh, keluasan hatinya untuk menjawab apa-apa eh, yang kita rasa penasaran gitu, yang kita perlu tahu gitu ya. Masya Allah, semoga Umi ini menjadi sebuah ladang pahala buat Umi ya Mia. Kedepannya Allahumma amin. Juga selamat datang kepada semua teman-teman yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk belajar bersama. Baik, kita buka dulu pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya langsung saja saya persilahkan Umi untuk menyampaikan materi sekaligus langsung ke praktek kalkulator sabun. Silakan Umi. Baik, Dek Desi, terima kasih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Senang sekali ya teman-teman kita bertemu lagi dalam sesi belajar kalkulator. Nah, hari ini kita akan eh, mempelajari tentang penggunaan kalkulator untuk pembuatan sabun cair ya. Sabun cair yang dual lay. Jadi, jadi saya langsung saja ya. Langsung share screen aja ya. Terdengar saya bicara Silakan teman-teman? Mi. Terdengar ya? Kedengaran Umi Oke, jelas, Alhamdulillah. saya langsung share screen saja ya. Sebentar ya. Mana ini? Sebentar Desi. Iya, nggak apa-apa Mi. Baik, saya langsung jawab di sini ya. Ada yang bertanya, nggak apa-apa. Umi silakan Mi dilanjutkan Mi. Jadi Ya. eh, dari Kak Dewi Dini biasanya buat sabun 3 oil dan awalnya ini cukup, tapi rasanya pengen buat sabun yang lebih lembut. Kira-kira buat komposisi sabun dengan list tambahan oil apa ya Mbak? Nah, ini nanti silahkan ya Ibu Dewi, silahkan disimak dulu penjelasan dari Umi. Nanti insya Allah ada gambaran yang lebih lanjut ya. Ada gambaran dulu nih, kira-kira eh, apa nih kriterianya untuk menentukan oil apa yang pengen ditambahkan ke dalam resep sabun. Jadi kita perlu tahu dulu dasarnya apa gitu ya. Jadi biar tahu apa yang mendasari kita memilih minyak ini dan itu untuk resep kita gitu ya. Semoga nanti bisa dapat jawaban dari penjelasan Umi nanti ya. Jadi disimak dulu materinya. Nah, Sudah udah muncul ya? udah muncul Mi, tapi masih Selesai. bagian iklan-iklan sih Mi. Belum masuk ke kalkulator Iya. sabunnya. Nah, Betul ya? ini ya teman-teman ya, udah terlihat. Sekarang kita langsung dulu. Ini bagi teman-teman yang sudah download ininya ya, udah download untuk sometnya bisa langsung dibuka ya teman-teman. Jadi ini karena saya sering buka, jadi tinggal kita klik untuk uh, somet ya. Kita ketik aja somet seperti ini. Nah, kalau kita enter, ini kok. Sebentar, sebentar. Ya, jadi nanti teman-teman di kolom cari web ini ya, cari di web ini tinggal diketik ya teman-teman, soapmate.id gitu.
Ini langsung Masih loading. terlihat ya, ini ada sokmetnya. Ini belum Nah, ada dia Mi. ada dua, ya. Ini belum Kenapa ada, dia belum tampak. Belum muncul Mi. belum muncul ya? Belum, belum. Masih iklan-iklan gitu Mi. Masih halaman beranda kayaknya. Masih di beranda Hmm. BSN-nya. Oh, ini belum ya? Belum muncul ya untuk Belum di saya, kalkulatornya? belum. Di teman-teman, apakah sudah muncul? Belum, Nah, belum belum Kak. semua Belum ya. ya? Berarti belum semua Mi. Coba deh. Mm-mm. Nanti teman-teman ketika Umi menjelaskan ada pertanyaan yang masih mengganjal gitu ya. Sebaiknya sih tulis di kolom chat ya teman-teman. Jangan raise hand dulu. Jadi takutnya Umi belum selesai menerangkan gitu menjelaskan nanti di sela pertanyaan nanti nggak tuntas penjelasannya ya. Jadi mending kalau ada yang masih mengganjal perlu ditanyakan. Kalau belum masuk ke sesi tanya jawab, silakan ditulis di kolom komentar aja, di kolom chat aja. Ini saya coba lagi ya. Coba Mi, coba Mi. Share screen. Hmm. Bu Yenita belum join ya. Coba saya coba chat Bu Yenita juga. Kalau ini sudah terlihat, teman-teman? Sudah masuk ke halaman Google-nya Mi, baru Mi. Ya, Jadi, benar, benar. benar-benar. Ya, Nah, sekarang tinggal kita ketik saja hotmate ya, teman-teman. Nih, langsung kita apa ini? Kita enter. Nah, ini ya. Jadi saya pakai yang versi web ya, teman-teman. Jadi nggak pakai handphone ya. Yang Google Play tidak pakai Google Play, tapi pakai yang webnya. Nah, ini tinggal kita klik aja ya, submit-nya. Nah, kemudian kan di sini muncul, terlihat teman-teman? kayaknya terlihat ya. Ya, Sudah Umi. terlihat ya. Ah, ah. Gimana? Sudah Mi, masuk Mi. Sudah ya, baik ya. Nah, Nah, ini beginilah dia tampilannya ya. Nah, jadi kalau misalkan ini ada yang garis-garis ini, nah ini kalau kita ketik di sini semua menunya ya muncul ini. Kalau home ya ini pun tampilannya ya. Nah, kalau kita my recipe, nah ini muncul semua resep-resep yang kita buat sendiri. Kalau kita sudah download aplikasinya, nah kita bisa tersimpan ya apa-apa yang kita sudah buat resepnya. Nah, kemudian di sini ada explore ya teman-teman. Explore ini, nah ini resep-resep dari orang lain. Ya, jadi ini resep-resep yang orang lain buat, yang dia online kan. Jadi kita bisa semua melihat resep-resep yang dibuat orang lain ya. Tuh, kemudian ini ada oil di sini. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini misalnya almond sweet oil gitu ya. Nah, ini tinggal kita lihat berapa bilang iodinnya, insnya, dan lain sebagainya ya. Kemudian fatty acidnya ada berapa-berapa. Nah, ini kalau kita ingin melihat lebih banyak, bisa dilihat kita explore di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya, kita langsung masuk saja ke pembuatan resepnya. Ini kenapa lagi? Maaf ini. Ini ya teman-teman. Jadi eh, kita langsung saja membuat resepnya ya. Nah, ini karena saya sudah ada membuat resepnya udah muncul di sini. Nah, kalau kita yang baru, kita bisa klik tanda tambah ini ya teman-teman. Kita klik tanda tambah. Nah, lalu di sini seperti ini tampilannya. Yang pertama harus kita isi adalah judul daripada resep kita. Hari ini kita akan membuat sabun cair ya. Jadi kita buat Zoom sabun cair. Nah, ini KL ya. Kita buat KL 6 ya teman-teman. KL 6 ya. Ini kita tuliskan hari ini tanggal 7.
biar lebih enak lihatnya tanggal 7 Februari 2026. Nah, jadi ini kita buat eh, yang dua lay ya. Jadi dua lay, dua lay. Nah, ini judulnya. Nah, kemudian di sini teman-teman, ini ada visibility-nya atau yang only me aja. Kalau kita klik ini, berarti ini bisa dilihat oleh publik ya, dilihat oleh umum. Tapi kalau hanya mau kita saja ngelihat, mau saya saja ini saya off-kan ya. Nah, kemudian untuk pembuatan sabun ini kalkulatornya ini menyediakan 3 menu ya, 3 menu untuk metode pembuatan sabun. Kalau yang pertama ini NaOH tentu saja untuk membuat sabun padat ya, sabun bar teman-teman. Kemudian yang kedua ini adalah di sini ada NaOH plus KOH. Nah, ini berarti untuk sabun cair di mana menggunakan lay-nya itu adalah dua lay, yaitu NaOH dan KOH. Kemudian yang ketiga ini ada KOH saja. Nah, ini juga untuk membuat sabun cair ya, teman-teman. Ini untuk single lay. Jadi untuk membuat sabun cair itu ada dua metode. Metode single lay hanya menggunakan satu jenis lay yaitu KOH, dan yang kedua adalah metode dual lay dengan menggunakan campuran KOH dengan sedikit NaOH. Jadi baik single lay maupun yang dual lay ini sama-sama akan menghasilkan sabun cair, ya. Kemudian nanti kalau teman-teman yang sudah membuat kemarin, meskipun menggunakan single lay ataupun dual lay, itu kadang-kadang bisa terjadi fase pemisahan, bisa juga tidak terjadi fase pemisahannya, teman-teman, seperti yang sudah teman-teman alami. Nah, di sini ya kita akan membuat yang dual lay. Ya, jadi kita pilih langsung yang NaOH plus KOH. Kemudian step berikutnya adalah kita menentukan persen kemurnian dari bukan untuk kita menggunakan persentase dari campuran KOH dan NaOH. Nah, teman-teman, untuk membuat sabun cair duale ini, yang umum penggunaan NaOH itu adalah 20%. Sisanya 80% adalah KOH. Ya, bisa. Itu umum aja dipakai, teman-teman. Nah, kemudian untuk di sini kita tuliskan dulu ya, KOH-nya kita pakai 80%. 80%. Ini sudah umum sekali ya kita gunakan. Dan kita tulis NaOH-nya di sini adalah 20%. Jadi totalnya 100%. Jangan kebalik ya teman-teman. Kemudian di sini perlu kita tuliskan kemurnian dari NaOH yang kita gunakan. Untuk NaOH yang teknis itu biasa kemurniannya adalah 99% ataupun 98%. Biasanya yang bentuknya serpihan itu 98%. Kalau bentuknya yang butiran halus itu biasanya 99%. Nah, maka kita tulis aja yang umum adalah 98% ya teman-teman. Karena kalau untuk yang pemula sebaiknya gunakan NaOH-nya yang bentuknya serpihan ya, yang kemurniannya adalah 98%. Karena kalau pakai yang butiran halus itu dia terlalu halus ya, kadang-kadang juga dia saking halusnya itu mudah sekali dia tergelincir ya. Jadi nanti bisa tumpah saat kita menimbangnya teman-teman ya. Kemudian untuk kemurnian dari si KOH ini untuk teknis itu umumnya hanya satu kemurnian yaitu 90% teman-teman. Nah, jadi sudah kita pilih metode dual way dengan menggunakan NaOH plus KOH. Kemudian untuk rasio KOH NaOH, KOH-nya 80% dan NaOH-nya 20%. Kemudian udah kita tuliskan berapa kemurnian dari NaOH dan KOH, di mana NaOH-nya kita pilih yang 98% dan KOH-nya adalah 90%. Ini sudah umum ya, sudah tertulis di sini. Sebenarnya tidak perlu kita pilih karena sudah secara default tertulis di situ. Kemudian sekarang kita buat untuk ininya, untuk satuan. Ya, mau kita buat dalam persen atau dalam gram. Ya. Nah, yang paling mudah itu adalah dalam persen, sehingga kita bisa mengatur dari misalnya
mau berapa oil kita pakai, misalnya hanya 2 oil, misalnya ya, olive oil dengan coconut oil. Nah, totalnya, tentu saja persentasenya totalnya adalah 100%. Kemudian untuk eh, kita pilih persen. Nah, kemudian kita tulis gramnya. Kita mau membuat sabun berapa gram? Ya, misalnya 500 gram. Kalau mau 1000 gram, tinggal kita tulis aja 1000 gram. Itu ya, teman-teman. Jadi dia satuannya ini gram, bukan kilogram ya. Jadi kita buat aja 500. Misalnya 500 gram. Kemudian di sini ada 3 pilihan, teman-teman. Ini water dalam persen. Jadi persen water terhadap berat total oil. Kemudian ini ada persen langsung konsentrasi dari si lay-nya. Lay itu alkali ya, teman-teman. Konsentrasi dari larutan alkalinya, atau dapat dinyatakan juga dalam rasio water terhadap alkali. Nah, jadi ini bebas kita pilih, teman-teman, mau yang mana aja. Tapi yang paling mudah itu adalah, ya, dan paling mudah kita ingat adalah kita pakai saja water lay ratio. Jadi ini secara default sudah tertulis 3:1. Artinya apa? Kita menggunakan jumlah water 3 kali dari jumlah lay-nya. Ya, kalau misalnya dari resep tadi perhitungan jumlah alkali total yang terdiri dari NaOH dan KOH adalah 50 gram, berarti airnya sebanyak 3 kali dari jumlah alkali. Berarti 3 kali 50, berarti sama dengan 150 gram. Seperti itu, teman-teman ya. Kemudian oil superfat. Nah, untuk oil superfat ini ya, kalau untuk sabun cair itu biasanya adalah 0-2%. Ya, kenapa 0-2%? Karena nanti si pastanya kan kita larutkan dengan air destilasi ya. Jadi kalau superfatnya tinggi, nanti berminyak. Ya, sabun kita itu berminyak. Nah, makanya biasa kita gunakan 0-2%. Ya, teman-teman, kita gunakan saja misalnya sini 2%. Nah, kalau kita pakai 2% sebagai superfat, berarti nanti kita akan mendiskon jumlah alkalinya sebanyak 2%. Ya, lalu selanjutnya untuk fragrance, ya, fragrance-nya. Nah, ini sudah ditetapkan di sini ya. Biasanya digunakan adalah maksimal 3%. Ini ya, teman-teman, 3%. Nah, kalau 3% nanti berarti berapa gram gitu ya. Jadi dia ini gram, satunya gram per kilogram. 3 kali 5, 15 gitu ya. Berarti nanti kita pakainya. Nah, kemudian ada aditif. Ya, aditif ini untuk menghindari celat, menghindari dia sebagai chelating agent ya, teman-teman. Citric acid ini sebagai chelating agent yang fungsinya adalah nanti menangkap logam-logam, yaitu untuk air yang sadah. Jadi mungkin teman-teman pernah ya mencuci dengan menggunakan sabun di air yang sadah, terus sabunnya menjadi kurang berbusa. Itu karena adanya airnya itu adalah air sadah. Karena di situ ada logam Ca sama logam Mg. Nah, dengan adanya citric acid nanti dia akan menangkap si Ca dan Mg tersebut sehingga membuat sabun kita itu nanti berbusa sehingga dia bisa membilas uh, minyak ya, sehingga nanti dia bisa melarutkan minyak tersebut, minyak-minyak tadi. Nah, jadi kita tambahkan citric acid ya. Nah, citric acid ini dia ini adalah 1% dari total oil ya. Nah, kemudian untuk oilnya sekarang kita mau menggunakan berapa oil? Ini ya, teman-teman. Nah, ini tinggal kita pilih. Kita tulis dulu yang selalu akan kita libatkan dalam membuat sabun, baik itu sabun bar maupun itu sabun cair. Ini kita search aja, bisa kita tulis ya, depannya adalah coconut oil. Nah, begitu kita tulis koko, dia akan muncul coconut oil. Nah, kita pilihlah coconut oil yang 76 derajat Fahrenheit ya. Artinya dia kalau suhu ruang dia masih bentuk lelehan. Tapi kalau udah turun dari suhu ruang, dia nanti akan
membeku atau memadat. Sehingga kalau kita pergi ke mall-mall yang dingin, itu coconut oil itu biasanya dia tuh membentuk padatan putih ya teman-teman. Nah, jadi ini aja yang kita pilih ya. Oke, kalau kita pakai VCO pun ini aja kita gunakan untuk menghitung eh, sub value-nya. Nah, selanjutnya tadi ini ya teman-teman, begitu kita pilih koko, nah muncul tapi yang 76 derajat. So, ini dia checklist ya karena kita klik ya. Nah, selanjutnya kita gunakan olive oil ya, olive oil. Nah, olive ini ada dua teman-teman. Kalau di olive oil dan ada olive oil pomace. Kalau pomace ini khusus yang pomace. Kalau di lain lain itu yang pakai virgin coconut, virgin olive oil kita gunakan yang olive oil ini. Nah, untuk sabun saya bisa menggunakan yang murah saja versi yang grade yang paling rendah yaitu olive oil pomace ya. Kalau mau yang premium gunakanlah olive oil yang ekstra ya. Nah, ini saya pakai yang olive oil pomace. Nah, begitu diklik ini muncul checklist ya. Berarti sudah terinput. Lalu kemudian mau apa lagi? Misalnya sweet almond oil ya. Sweet almond oil nih kita pilih. Ini kan yang termasuk gray ya. Jadi dia tidak lengket di kulit. Ini bagus sekali ya teman-teman. Nah, jadi udah berarti kalau udah terchecklist udah muncul ya. Lalu mau palm oil ya yang versi murahnya tapi bagus ya. Palm oilnya meski jadi kita pilih yang palm oil bukan yang palm kernel oil. Kalau palm kernel oil ini dia fungsinya nanti sama seperti coconut oil ya, memberikan busa ya, banyak lauriknya. Nah, kita pilih yang palm oil ini ya teman-teman. Nah, oke, misalnya udah terchecklist ya teman-teman. Nah, mau apa lagi misalnya? Tamanu, ini kan misal aja nih ya teman-teman. Tamanu misalnya, karena kita punya 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 oilnya Tamanu. Oke, dan lain-lain. Udah, ini cukup kita buat dulu cukup misalnya segini. Lalu kita oke, kita klik yang checklist ini. Nah, di sini nanti semua oil-oil yang kita buat tadi ini sudah muncul teman-teman. Nah, lalu misalkan, oh saya lupa misalkan mau tambah lagi oilnya, klik aja yang ini, add oil. Nah, mau apa lagi misalnya? Oh ya, di rumah ada canola, canola oil misalnya ya, ada canola oil. Ini tambah. Lalu, iya ada castor oil gitu ya, ada castor oil. Udah, klik lagi. Nah, ini dia sudah. Oke, jadi jumlahnya ada 7 oil yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya berubah pikiran, oh nggak maulah gitu ya. Hmm, Tamanu misalnya nggak mau gitu ya. Udah, kita hilangkan aja, kita klik del. Gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu caranya. Kalau mau ditambah lagi, silahkan tambah lagi. Nah, lalu setelah kita isi apa aja oilnya, sekarang kita isi persentasenya. Totalnya dia harus 100%. Nanti kalau ini kan masih 0% ya teman-teman. Nah, kalau udah 100% nanti di sini baru muncul resepnya di sebelah kanan. Nah, untuk pemilihan ini teman-teman, ini memang berbeda ya. Memang berbeda dengan ini yang coret-coret ini saya atau siapa ya? Nah, Kalau Umi untuk nggak coret-coret berarti bukan Umi. ya, kayaknya Umi, Mm-mm. kayaknya nggak ada. Ini kan barusan ketambahan ya coretannya ya. Iya. Kayaknya saya nggak mengaktifkan. Oh, nggak Umi ya, bukan ya. Teman-teman Bukan. coba dilihat ya. Alat tulisnya tolong ditutup ya. Oh ini ya. Enggak kan? Nggak ada kan? Nggak tercoret ya? Berarti bukan saya berarti ya? Mbak bisa dihapus nggak ya, Mi? Iya ya. Oh, nggak bisa dihapus, Mi. Yang bisa Enggak hapus ya? yang coret-nyoret. Mm-mm. Makanya nggak bisa juga saya. Oke ya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah ini kita harus mengisi persentasenya. Nah untuk persentasenya ini sebenarnya bebas ya. Tapi untuk lebih bagusnya lagi teman-teman sebenarnya bisa ya melihat batasan pemakaian dari oil yang ada di
tabel karakter oil. Ya, teman-teman. Nah, jadi misalnya seperti canola oil. Nah, canola oil ini kan dia termasuk yang termasuk yang memiliki poliunsaturated. Ya, jadi dia eh, ikatan rantai karbonnya itu ada ikatan rangkap duanya itu lebih dari satu. Kalau oleh dia kan mono unsaturated ya teman-teman. Jadi kalau yang dia polyunsaturated itu kemungkinan dia untuk teroksidasi itu lebih besar dibandingkan dengan yang mono unsaturated oleic ya. Nah, jadi untuk yang linoleic dan linolenik seperti kita sudah belajar di kalkulator sabun bar itu kan kita buat maksimalnya 15% ya agar sabun kita itu tidak mudah teroksidasi. Jadi tidak rancid atau tengik ya teman-teman. Nah, meskipun sebenarnya dengan kehadiran ekoenzim ini, insya Allah masalah tengik itu tidak akan terjadi. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena saya sudah buktikan ya teman-teman, pasta sabun saya itu ada yang udah 3 tahun juga nggak ada yang tengik sampai sekarang gitu. Padahal ada yang eh, persentase canola oilnya itu sampai 70% gitu ya, ataupun sunflower. Nah, sunkoko misalnya itu sunflower oilnya 70%, coconut oilnya 30%, ataupun 80% sunflower, 20% coconut oil. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi nggak apa-apa insya Allah karena ada ekoenzim di situ. Nah, ini almond oil, sweet almond oil. Ini kan juga dia mahal ya teman-teman. Nah, jadi kalau dia mahal, kita pakainya bisa sedikit saja. Karena ini kan untuk kalau kita untuk keperluan sendiri ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Jadi kita pakai nih maksimal kita pakai 5%. Kemudian canola. Nah, canola oil ini kan dia bisa sebagai substitusi dari olive oil ya teman-teman. Nah, kalau canola oil ini kan harganya lebih murah daripada olive oil. Hanya saja yang dikatakan tadi dia itu mudah rancid. Tapi dalam hal ini dengan kita menggunakan ekoenzim sebagai pengawet alami, seolah itu tidak akan terjadi ya teman-teman. Nah, kita bisa pakai canola oilnya misalnya 20%. Castor oil. Castor oil ini jangan banyak-banyak karena dia sifatnya itu meskipun dia bagus tapi sifatnya itu dia lengket ya teman-teman. Nah, kita bisa pakai 5% atau 7%, sampai 7% boleh ya. Tapi kalau untuk sampo dia bisa kita pakai sampai 10% atau 15%. Nah, kemudian coconut oil. Coconut oil ini ya teman-teman, dia ini banyak mengandung lauriknya sama miristiknya ya. Nah, dia kemampuan membersihkannya itu tinggi. Dia juga antibakteri. Nah, kemampuan membersihkannya itu tinggi sehingga nanti dia bisa membuat kering, ya membuat kulit kita kering. Nah, oleh karena itu tentu saja penggunaan coconut oil ini sesuai dengan tipe kulit yang akan eh, sesuai dengan sabun yang akan kita buat ini sesuai dengan tipe kulit yang kita inginkan. Kalau misalnya kita mau untuk yang tipe kulitnya normal sampai kering, kita cukup menggunakan 20 sampai 25% saja coconut oilnya. Ya, misalnya kita pakai eh, 25% misalnya. Kemudian olive oilnya ya. Olive oilnya ini sudah berapa persen? Sudah 55% ya teman-teman. Nah, olive oilnya misalnya kita pakai 30% misalnya. Lalu berapa kurangnya? 15%. Jadi ini harus kita genapkan supaya mencapai 100%. Nah, ini totalnya sudah 100%. Kalau teman-teman mau ubah, ya tinggal ini di del aja. Tinggal di del aja, diganti misalnya. Seperti itu ya. Nah, baru nanti ditambah yang lain. Kalau satu komponen persentasenya dikurangin, berarti yang lain harus ditambahkan sesuai dengan yang dikurangin tadi supaya nanti totalnya tetap 100%. Nah, ini cara menggunakan kalkulatornya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa belajar ya di karakter dari oil-oil tersebut. Misalnya almond oil ini cocoknya untuk yang bagaimana, canola oil yang bagaimana, castor oil dan sebagainya ya teman-teman. Nah, lalu kemudian setelah kita buat tadi 100% ya untuk total persentase oilnya langsung muncul di sebelah kanannya ini ya
kesimpulan dari resep yang kita buat tadi. Nah, kita bisa cross check di sini ya, teman-teman. Tadi kita buatkan total oilnya 500. Persentase yang masing-masing almond oil tadi 5% sesuai dengan yang tabel ini ya. Tabel ini sekarang pindah ke tabel yang kanan ini. Ini tabelnya tadi yang menunjukkan persentasenya, ini menunjukkan jumlah oilnya dalam gram. Ini jumlah totalnya adalah 500. Jadi tabel yang sebelah kiri ini sama dengan tabel yang sebelah kanan. Tapi ini sudah dalam bentuk gram. Ya, persentasenya ada, gramnya ada. Nah, lalu dari sini kita bisa melihat ya, kita ke tabel berikutnya, teman-teman ini ya. Nah, ini kita lihat untuk resep total tadi. Nah, ini total water ini adalah sebesar 325,9 gram. Kita bisa genapkan menjadi 326 gram. Nah, citric acid ini adalah 1% dari 500, berarti sama dengan 5 gram. Kemudian, citric acid yang digunakan untuk mengadjust KOH ini adalah sebanyak 3,37 gram. Oleh karena itu, jumlah alkalinya nanti, jumlah KOH-nya jadi bertambah karena kita menggunakan citric acid. Nah, ini ada untuk KOH maupun NaOH ya. Jadi sebesar ini ya digunakannya. 3,37 ditambah 0,63 gram. Ini yang kepake untuk mengadjust si NaOH dan KOH. Nah, berarti total NaOH-nya menjadi bertambah ya, bertambah sedikit ketimbang kalau kita tadi tidak menggunakan citric acid ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri angkanya. Nah, untuk total NaOH yang kita butuhkan itu adalah sebanyak 15,35 gram dengan kemurniannya adalah 98%. Kalau teman-teman pakai yang kemurnian 99% ya berarti dia ini dikurangin 1%-nya teman-teman ya. Angkanya berkurang sedikit. Kemudian untuk total KOH dengan purity-nya 90%, kita butuhkan sebanyak 93,29 gram. Ini KOH-nya bisa kita genapkan menjadi 15 gram. Ya, kalau teman-teman mau bikin 15,35 juga nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau misalnya mau dibuat 15 gram aja digenapkan boleh. Kalau ini 93,29, ini juga kita genapkan menjadi 93. Nah, selanjutnya ini adalah total lay-nya. Ya, total berat alkalinya. Nah, ini 108,64. Jadi bisa kita pakai 109. Ini angka ini berasal dari jumlah 15,35 ditambah 93,29. Inilah hasilnya 108,64 gram. Jadi ini bisa kita genapkan menjadi 109 gram. Kalau 109 gram berarti nanti tinggal waternya tinggal kita kali 3 aja. Ya kan? 109 kali 3. Nah, itu nanti angkanya. Ya, teman-teman. Nah, di sini udah ada kan? Yaitu 326. Ya, 326. Kira-kira 326 gram ini kira-kira sama dengan 3 kali 109. Nah, kemudian total oil yang kita gunakan ini adalah 500 gram. Kemudian fragrance ya ataupun essential oil yang kita gunakan untuk 500 gram total oil kita tadi adalah sebanyak 3%, berarti 15 gram. Nah, kemudian total batch. Untuk menghitung total batch-nya ya teman-teman, ini total batch-nya ini semua terhitung. Mulai dari jumlah oil yang 500, ditambah dengan water 3 kalinya, kemudian ditambahi lagi dengan berat NaOH, berat KOH, berat citric acid, ya, sama berat fragrance. Itulah jumlahnya 949,54 gram. Ya, itu yang dimaksud dengan total batch. Ya. Kemudian sini tadi kita pilih ya, superfatnya 2%. Nah, dengan lay konsentrasinya adalah 25%. Jadi teman-teman bisa tadi langsung aja lay konsentrasinya ditulis 25%, boleh. Atau pilih tadi ya, water lay ratio 3:1. Ini, jadi sabun cair yang kita buat ini, ya, konsentrasi alkalinya adalah sebanyak 25%. Nah, jadi konsentrasinya rendah ya teman-teman. Kemudian rasio antara NaOH dan KOH ini adalah
NaOH-nya 20%, sedangkan KOH-nya adalah 80%. Jangan kebalik ya teman-teman. Jangan nanti 80-20 gitu ya. Jangan 80 KOH-nya, 20 NaOH-nya. Nanti nggak jadi sabun cairnya. Keras nanti jadinya ya. Kemudian water layer rasionya tadi 3:1 ini yang kita pilih ya. Kemudian ini kita lihat ini teman-teman ya. Nah, tadi kan ada yang bertanya ya sama boleh dijawab sama Dek Desi tadi ya. Nanti kita lihat pada saat ini. Nah, ini saturated unsaturated. Nah, ini ya teman-teman, di sabun bar kita sudah belajar kemarin sebenarnya saturated unsaturated. Kita lihat di sini. Untuk yang saturatednya, saturated ini berarti lemak jenuhnya ya teman-teman. Lemak jenuhnya itu ada 4 ya. Eh, untuk fatty acidnya itu yang lemak jenuhnya ada 4, yaitu laurik, yaitu laurik, kemudian miristik, palmitik, dan stearic acid. Dan stearic ya, stearic. Nah, itu ada 4 yang terhitung sebagai saturated fatty acid. Ya, ada 4. Nah, kalau kita jumlahkan di dalam resep kita yang terdiri 500 gram oil tadi yang masing-masing persentasenya sesuai dengan tabel yang kiri ini, maka dihitung oleh kalkulator ini jumlah dari asam lemak jenuhnya itu adalah sebanyak 34%. Totalnya kan 100 ya. Sedangkan untuk yang unsaturated fatty acidnya itu adalah 66% yang terdiri dari oleic acid, kemudian linoleic acid, linolenic acid, sama satu lagi ricinoloic. Ricinoloic yang berasal dari castor oil. Nah, kalau kita lihat sini perbandingannya teman-teman, ini kecil ya untuk yang saturatednya 34, sedangkan untuk yang unsaturatednya 66. Nah, dari sinilah kira-kira kita bisa memprediksi. Kalau ini kan hasil hitungan kalkulator ya, teman-teman. Nah, ini bisa memprediksi kira-kira sabun kita ini akan cocok untuk kulit yang bagaimana. Nah, kalau persentase saturatidnya lebih tinggi dibanding dengan persentase unsaturatidnya, maka kalau melihat di sini, ini dia tidak berimbang ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini untuk normal ke kering. Nah, kalau kulit normal kan aman-aman aja ya. Ini. Tapi kalau sebalik yang terjadi, misalkan di sini 66, di sini 34. Misalnya saturatidnya 66, unsaturatidnya 34. Berarti ini kebalikan. Berarti ini bukan untuk kulit normal lagi, nggak cocok. Cocoknya adalah untuk kulit berminyak, gitu teman-teman. Ya, jadi tadi dari sini ngelihatnya ya, dari angka ini. Nah, lalu ini ada properti dari resep-resepnya tadi. Nah, meskipun sabun kita ini, kita kalau untuk yang iodine ins-nya gitu ya, kita tidak melihat dari sisi kekerasan sabun, tapi kita melihat dari sisi iodine dan ins-nya ini untuk menunjukkan jumlah asam lemak jenuh dan lemak tak jenuhnya saat yang tak jenuhnya saja gitu ya. Kalau kita untuk sabun cair, karena untuk sabun cair kan kita tidak ada di sini keras ya. Jadi eh, untuk yang iodinnya ini untuk kita melihat tingkat ketidakjenuhan asam lemak kita. Jadi kalau misalnya angkanya semakin tinggi, ini kan yang direkomendasikan ini adalah 41 sampai 70 ya. Ini semuanya sama. Ya mau sabun cair, sabun bar ini semuanya sama. Yang direkomendasikan adalah 41 sampai 70 rentangnya. Nah, kita 64,11. Ini menunjukkan apa? Ya, ins ini ya iodin ini bilangin iodin ini menunjukkan tingkat ketidakjenuhan asam lemak. Benar kan kita ketidakjenuhannya tinggi kan 66%. Nah, makanya kita ke arah yang tingginya. Nih ya, teman-teman. Kita mau ke arah yang tingginya. Nah, kalau untuk yang ininya kebalikannya gitu ya, ins-nya ya. Nah, kalau yang ins-nya ini yang kebalikannya. Yang ins ini menunjukkan keseimbangan antara kekerasan dan kelarutan. Nah, ya kekerasan dan kelarutan.
Jadi kalau insnya rendah, maka sabunnya lembek. Kalau insnya terlalu tinggi, maka sabun kita nanti keras, gitu ya, keras tapi dia bersifat harsh, gitu ya. Jadi nggak pasti nggak nyaman kita pakai gitu. Nah itu kalau untuk sabun padat, kalau untuk sabun cair kan itu tidak berlaku. Nah kemudian seperti bubbly ya kan. Nah ini kan untuk busanya ya teman-teman, untuk cleansing. Nah busanya apakah dia banyak, besar-besar. Nah itu ditentukan oleh laurik ya, laurik sama miristiknya. Nah cleansing juga seperti itu ya, laurik sama si miristiknya tadi. Nah conditionnya ini yang lemak jenuhnya tadi, yang oleiknya, linoleiknya, linoleniknya, nah sama risinoleiknya. Nah kalau hardnessnya ini itu tadi yang empat asam jenuh tadi ya, lemak jenuh tadi. Nah ini jadi eh, mulai dari lorik, miristik, risinoloik. Nah ini ya dia menentukan kerasannya. Satu lagi stearic acid. Nah kalau longevity ini sebenarnya ya ini kemudahan dia untuk larut dalam air gitu. Jadi kalau misalnya nilai loriknya sama miristiknya tinggi, ya dia akan mudah larut dalam air. Makanya kalau kita bikin sabun bar, itu kita imbangi keberadaan lorik dan miristik itu kita imbangi dengan palmitik sama stearic acid, ya. Makanya kadang kita bisa menambahkan butter seperti itu ya untuk mengambil stearic acidnya tadi. Nah, demikian juga dengan stability-nya tadi. Ini juga stability tadi eh, seperti itu juga ya maknanya ya teman-teman untuk yang stability ini. Jadi yang dimaksud dengan stability ini adalah ketahanan struktur sabunnya ya. Ketahanan struktur sabun tadi, kemudian stabilitas busa seperti itu ya teman-teman. Bukan apakah dia ini sabunnya tahan lama atau enggak gitu ya. Longevity-nya juga begitu. Tapi terhadap kemampuan dia, kemudahan dia larut dalam air ya longevity ini. Dia awet atau tidak tetap dilihat dari fisiknya, hanya dilihat dari kalau sabun bar itu, oh dia keras, dia tuh mudah banget larut dalam air. Nah, berarti kalau dia mudah banget larut dalam air, berarti kurang itu unsur palmitik sama eh, miristiknya. Berarti yang, maaf, kurang palmitik sama stearic acidnya. Berarti yang banyaknya itu adalah miristik sama lauriknya. Nah, jadi itu yang perlu kita seimbangkan ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah melihat ya ini cocoknya adalah untuk kulit normal sampai kering. Nah, ini teman-teman. Ini jumlahnya kita lihat ya. Resinoleknya ada 4,5, steriknya 2,8. Oleknya tinggi kan 47,11. Linoleniknya juga. Ini ya, teman-teman. Loriknya 12. Jadi dia ini berbusa. Ini. Busanya masih masih bagus, masih banyak. Nih. Kemudian selanjutnya teman-teman saya lanjutkan ya. Nah, eh, kita di sini ada notes gitu ya. Jadi biasanya saya menuliskan di sini. Misalnya saya tuliskan ini adalah sabun cair untuk kulit normal, normal sampai kering gitu ya. Nah, kering dengan total 500 gram, 500 gram oil. Ini. Jadi biar ingat gitu ya. Oh, ini untuk sabun kulit kering. Nah, jadi teman-teman bisa menuliskan, bisa tuliskan apa aja oilnya, boleh. Nah, atau kalau enggak langsung aja di sini yang penting itu dituliskan adalah untuk alkalinya ya. Untuk alkali biasa dituliskan dengan ley gitu ya teman-teman. Nah, dituliskan misalnya ley gitu. Ley-nya adalah NaOH. NaOH-nya yaitu sebanyak NaOH-nya sebanyak 15,35 ya. 15 gram. 15 gram. Kemudian KOH-nya sebanyak 93 gram. KOH 93 gram. Nah, maka lay totalnya ini, lay-nya ini totalnya
totalin ini kan sama dengan 109 ya teman-teman. Nih 109. Nah, kalau di sini kan 108 ya, tapi nggak apa-apa. Di sini kita tulis 109. Atau 108 juga nggak masalah ya, karena kan kita gunakan komanya ya. Nah, berarti dari sini kita bisa langsung menentukan untuk waternya kan. Nah, kan total waternya tadi berarti 3 kali dari total beratnya ini. Berarti kita buat aja 326. Ya, 326 gram. Nah, ini yang kita buat terdiri dari. Nah, di sini teman-teman. Nah, jadi kita tulis yang pertama, air destilasi. Wajib air destilasi ya teman-teman. Nggak boleh pakai air mineral. Air destilasi atau air demineral. Nah, berapa kita gunakan? Gitu ya. Nah, karena tadi total alkalinya 108 gram, berarti kita harus ngasih minimal sama dengan jumlah total alkalinya. Ini 108. Kita kasih misalnya 110 gram. Kita 110 gram ini untuk melarutkan alkali, melarutkan lieinnya. Nah, lalu yang kedua ini tadi bukan cuma air alkali, bukan cuma air destilasi ya teman-teman. Teman-teman juga boleh menggunakan misalnya jus ya, misalnya air sari jus beku, ya kan? Nah, atau bisa susu fermentasi beku, ya kan? Ataupun susu fresh, ya kan? Susu cair beku, boleh, ya. Silahkan. Totalnya adalah 110 gram. Nah, lalu yang kedua, ya yang kedua ini kita gunakan, ini apa ya? Kenapa dari sini? Nah, lalu yang kedua kita gunakan, vegetable glycerin. Jadi vegetable glycerin. Nah, kenapa kita masih menggunakan vegetable glycerin? Ya, karena sabun kita ini kan superfatnya kita buat rendah ya, 2%. Nah, jadi kita berharap superfatnya itu kita tambah untuk menambah kelembapan dari sabun kita ini, yaitu dengan menambahkan humektan dari luar, yaitu glycerin. Nah, glycerin ini teman-teman bisa gunakan, yang sering digunakan orang adalah 1 kali berat lei atau berat alkali sampai 2 kali berat alkali. Namun saya dari selama ini yang saya rasakan, kalau semakin banyak saya menggunakan glycerin, itu sabunnya itu bekasnya itu licin di kamar mandi. Itu teman-teman, bekasnya itu agak licin ya di kamar mandi gitu ya. Memang kalau di kulit enak sekali gitu ya, semakin banyak kita tambahkan gliserinnya semakin enak makanya karena semakin lembab gitu. Tapi di lantainya menjadi licin gitu. Jadi saya biasanya saya gunakan secukupnya aja gliserinnya. Misalnya untuk 500 ini saya kasihkan 50 gram. Teman-teman boleh lebih nanti ya, kalau mau lebih kan boleh. Nah, jadi kasih gliserinnya 50 gram, nanti dimix ke adonan. Dimix ke adonan saat light press. Nah, ini. Lalu lalu eh, jumlah pelarut yang ketiga. Jadi pelarutnya itu ada 3 ya teman-teman. Tadi air destilasi atau boleh susu frozen, susu fermentasi, jus dan lain-lain boleh. Nah, yang kedua itu adalah gliserin ya untuk menambah kelembapannya tadi. Nah, apalagi kita udah pakai superfat 2%, jadi cukup 50 gram aja ya. Lalu yang terakhir adalah ekoenzim. Ini yang tidak boleh lupa, ini wajib karena kita membuatnya sabun ekoenzim. Karena dengan kehadiran ekoenzim inilah membuat sabun kita ini bisa cepat mencapai press. Jadi dalam hitungan 1 jam, ya paling lama, kita sudah bisa jadi sabun cair kita ya. Tapi bisa juga lebih dari 1 jam, tergantung kepada fase pemisahannya. Tapi yang jelas, begitu pastanya jadi, ya insya Allah biasanya pH-nya itu kalau benar tahapannya dari awal sampai akhir, biasanya pH-nya langsung mencapai 8 sampai 9 ya teman-teman. Nah, berarti ekoenzimnya tinggal kita eh, jumlahkan untuk sisanya.
Ya, berarti tadi total total waternya kan 325 ya. Saya hitung dulu nih pakai kalkulator. Nah, berarti 3 325 dikurang dikurang 110 ya, 110 dikurang 50. Berarti sama dengan 165. Berarti ekoenzimnya kita pakai 165 gram yang akan kita mix ya, di mix ke adonan saat sudah saat light press ya, saat sudah light press. Sudah light press dan suhu adonan kurang dari ya, suhu adonannya kurang dari 60 Celcius. Biasanya juga nggak pernah nyampe ya, nggak pernah sampai 60 suhunya ya teman-teman. Nah, ini sama tadi vegetable glycerine-nya juga. Nah, udah biasanya saya begini aja teman-teman. Nah, lalu tadi kan ada citric acid ya teman-teman. Nah, ada tadi citric acid. Nah, citric acid ini boleh digunakan, boleh tidak. Jadi dia opsional. Kan tadi dia kan 3% ya, berarti 15 gram ya. Citric acidnya ini 1% ya, 1% berarti 5 gram, bukan 3% tapi 1% berarti 5 gram. 5 gram. Nah, ini 5 gram ini ya. Jadi kita membuat ini apa namanya? Hmm, kita bikin larutan citric acid ya. Larutan citric acid. Nah, larutan citric acid ini kita buat dengan menambahkan ini tadi kan 5 gram citric acid kita tambahkan dengan 5 gram water aja, 5 gram air destilasi ya. 5 gram air destilasi. 5 gram air destilasi. Nah, ini kita kurangin aja berarti. Kalaupun teman-teman mau nambahkan dari luar nggak masalah juga ya. Tapi kalau mau ngambil dari sini juga boleh. Berarti tinggal 160 gram. Nah, jadi caranya tinggal tambahkan air destilasi 5 gram, ya kan? Kemudian dimasukkan citric acidnya 5 gram. Ini citric acid ya teman-teman, citric acid. Nah, citric acid ini saya singkat dengan Ca. Nah, udah selesai teman-teman. Nah, lalu kalau teman-teman mau menambahkan aditif, misalnya ya, aditif, aditif. Oh iya, ini kan ada aditifnya. Aditifnya itu gula pasir, gula gula pasir atau madu. Nah, ini meskipun dia aditif, tapi dia wajib teman-teman ya, bukan sebagai opsional. Nah, ini adalah sebanyak 5% ya teman-teman. Jadi kita pakai 25 gram. Nah, ini nanti kita mix ke adonan saat light press. Nah, kemudian yang citric acid ini tadi, nah nanti yang larutan larutan citric acid ya ini langsung aja mix, di mix aja ke water tadi ya, ke air destilasi, ke air destilasi, ke air destilasi atau ke air demineral atau ke sari jus tadi boleh ya, sari jus beku. Lalu tambahkan lalu tambahkan alkalinya, Li-nya. Li-nya sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Nah, itu teman-teman. Jadi, kalau ini kan saya tulis tadi apa air destilasi untuk melarutkan alkali ya, tapi sebelum ini dia dimas dimasukkan larutan larutan citric acidnya tadi ditambahkan dulu ke air destilasi ini. Gimana nulisnya ya? Air destilasi untuk melarutkan. Ya benar sih kayak gini ya. Tapi nanti caranya gini ya teman-teman. Nah, kita kalau pakai gula, kalau kita pakai madu itu sebenarnya
sabun cair kita itu nanti hasilnya itu lebih wangi dan lebih lembut kalau kita pakai dibandingkan dengan gula. Hanya saja kalau madu ini kadang-kadang nanti kalau misalkan dia overheat ya suhunya agak tinggi, nanti dia bisa karamel. Jadi kadang-kadang warna sabunnya itu agak kecoklatan. Nah, tapi harum gitu ya, enak gitu ya. Nah, jadi silakan teman-teman pilih ya fungsinya sih sama ya. Dia sebagai humektan ya, sama-sama untuk melembabkan. Jadi itu untuk sabun cair teman-teman. Jadi kalau sabun padat jangan pakai gula pasir karena nanti dia sabun kita itu mudah mudah basah ya, karena dia menarik kelembapan. Jadi pakai madu aja kalau untuk sabun padat. Tapi kalau sabun cair teman-teman boleh pakai gula pasir ataupun boleh menggunakan madu. Nah, ini aditifnya ini yang wajib, yang wajib ya teman-teman. Kemudian kita bisa pakai lagi, misalnya teman-teman mau menambahkan aditif, aditif bubuk misalnya, aditif bubuk gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan aditif bubuk, bubuk misalnya bubuk kelor misalnya ya, terus mimba, charcoal misalnya, charcoal dan lain-lain. Nah, ini nanti teman-teman ya nanti dibikin dibikin pasta dulu, bikin pasta dulu, dibikin pasta dengan cara menambahkan sedikit oil ya, sedikit oil ke bubuk tersebut. Lalu setelah jadi pasta, dimix ke oil ya, lalu aduk hingga homogen. Itu teman-teman. Jadi teman-teman boleh menggunakan ini, boleh menggunakan aditif ini, aditif bubuk ya sebagai opsional ya. Boleh juga teman-teman menambahkan susu misalnya gitu ya. Kalau saya mau mau tambahkan susu kambing misalnya. Nah, jadi kita pakainya ya ini dia sebanyak untuk yang aditif bubuk ini tadi, semua ini charcoal dan lain-lain ini tadi kita pakai 2 sendok makan ya, 2 sendok makan per 500 gram oil. Ini ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai gini, kalau ada masih mau tambahkan apa, misalnya lagi nanti mau pakai kombucha misalnya gitu ya, ya udah nggak apa-apa ditambahkan aja ya. Nah, jadi nanti bisa ekoenzimnya dikurangi sedikit, ditambahkan cairan kombucha. Nah, ya udah teman-teman, ini udah selesai. Baru kemudian tinggal kita simpen. Ini ya, kita simpen ini kan ada tombolnya. Nah, udah, ini dia tadi. Munculnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau kita mau buka, tinggal kita klik aja. Ini yang kita buat tadi. Jadi ini muncul ya, ini yang langsung di sini muncul siapa yang membuat gini di resepnya ini nanti. Ini teman-teman, ini kita buat tadi ya. Nah, ini yang kita tulis tadi muncul di sini ya. Nah, Ini masih dikunci ya, Mia? Belum bisa dibuka, belum bisa dibaca sama umum ya? iya karena tadi kan tidak di ini kan, ini ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya ini kan tadi ini ya teman-teman, ini kan yang Zoom kita tadi. Ini ada klik apa tanda titik 3 ya teman-teman. Kita klik, kita edit dulu. Kalau kita mau ubah-ubah kita edit. Nah, ini kan tadi kan memang kita tidak publish ya. Nah, sekarang kalau mau kita publish supaya dilihat sama orang-orang, tinggal kita tekan gini. Kalau sudah, kita klik save. Nah, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa langsung melihat ini yang udah kita bikin barusan. Itu, ya. Nah, lalu saya lanjut dulu ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau ini tadi kalau kita mau edit ya, kita mau edit,
ya silahkan mau ubah namanya atau mau apa silahkan. Nah, lalu kalau sudah selesai kita edit, kita save lagi. Nah, kemudian sekarang kalau kita misalkan mau mau kita duplikat ya atau mau kita download atau mau kita share, bisa. Kalau kita mau share berarti dia harus di-publish dulu. Misalnya ini ya, misalnya saya mau share, misalnya mana dia? Share, oh ya, udah ini kan, ini udah saya share ya. Jadi saya share di kelas kita ya, di KL. Mana kelas kita ini ya? KL. Tadi ada di atas tadi nih. Ada ya di Oh. atas ya? Nah, itu Oh, diskusi ini ya, KL6. ini ya. Iya, itu nih. Nah, jadi sini kan, ini dia. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi link ini baru bisa dibuka kalau sudah download Submit ya, Mia. Iya, kalau sudah download, kalau nggak bisa. Kalau ini kan kita klik kan, muncul dia kan. Nah, ini kan muncul langsung yang kita buat tadi ya teman-teman. Muncul dia. Tapi kalau kita sudah download, kalau nggak ya nggak bisa. Nah, itu ya teman-teman. Lalu kalau misalnya kita mau download, ya, kita download, udah kita download gini. Nah, download muncul kan ini yang kita buat tadi ya, Zoom sabun cair. Ini kan, nih udah kita download ini kan. Lalu kalau mau kita simpan, ya, nah kita bisa print. Jadi kita kita simpannya softnya ya, kita print kan, save PDF kan, save PDF di sini kan udah, baru udah kita save. Nah kita save, langsung kita tulis ini, kita ganti kan. Nah judulnya tadi kan kita buat Zoom sabun cair, ya kan, KL KL6 ini kan ya. Nah, kita buat mau nggak deh kalau ada itunya ya, tanggal 7/2026. Udah, tinggal kita tuh tinggal kita simpan mau di mana gitu kan teman-teman. Nah, biasanya saya simpan di sini misalnya sabun rupa-rupa. Ya sudah, sudah tersimpan di udah tersimpan di file saya ya. Nah, seperti itu caranya teman-teman kalau kita mau simpan ya. Kalau mau download. Kemudian satu lagi. Nah, menunya satu lagi kita bisa duplikat. Kalau delete kan tinggal kita hapus aja ya. Kalau kita delete nanti ya hilang dia. Nah, kita duplikat. Ya, duplikat ya. Berarti kan. Nah, ini teman-teman yang mau kita duplikat. Ini kan tuh udah copy ya, artinya kan sudah diduplikat ya. Nah, supaya ini bisa kita edit, berarti kita klik lagi titik tiga ini, klik edit. Nah, misalnya kita mau buat ini, kita rubah lagi berarti judulnya dulu kan. Nah, ini misalnya kita mau buat single lay. Ya, sekalian aja teman-teman ya. Tadi kan dua lay ini ya. Ini single lay kita buat. Single lay. Nah, single lay. Dah, ini kita aktifkan juga ya, biar bisa di-share nanti ya. Nah, kalau single lay berarti kita pilihnya yang ini teman-teman, yang KOH saja ya. Nah, yang KOH selanjutnya yang tadi sama. Berarti yang muncul tinggal KOH. KOH tadi kan kemurniannya memang 90%. Benar-benar ya. Lalu kita pilih persentase. Lalu kita tulis ini mau berapa gramnya? Sama 500. Kan kita duplikat ya 500. Nah, lalu kemudian water lay rasionya juga sama, 3:1 masih. Lalu superfan-nya juga sama, kita pakai 2%. Selanjutnya, untuk fragrance-nya juga kita 3%. Untuk fragrance ini teman-teman nanti teman-teman bukan tambahkan ke pembuatan pasta, tapi fragrance ini atau essential oil itu ditambahkan setelah sabun cairnya jadi, setelah pasta dilarutkan menjadi sabun cair. Jadi nanti
teman-teman satu resep sabun, ya satu resep sabun cair bisa membuat beberapa wangi yang teman-teman inginkan. Karena setelah dia menjadi sabun cair baru ditambahkan pewanginya. Nah, ini sama semua ya teman-teman, kita nggak ada rubah ya. Kita rubah, ini tetap sama, untuk citric acidnya tetap 1%, jumlah oil dan presentasinya tetap. Nah, tapi kita lihat di sini nanti resumenya ya teman-teman. Nah, ini tabel yang sebelah kiri ini muncul di sebelah kanan. Kalau kita perhatikan sama semua kan persentase oilnya. Nah, inilah dia dalam bentuk gramnya, totalnya 500 gram. Nah, di sini yang terjadi perubahan. Di sini citric acidnya 5 gram ya, citric acid tetap 5 gram karena kan 1% ya. Nah, total waternya menjadi 349,8, berarti 350. Ya, 350 ininya. Total oilnya menjadi 350, bertambah ya, 350. Nah, 350 gram. Lalu kemudian untuk citric acidnya 5 gram tetap, total ini KOH-nya menjadi 117. Ya, karena 116,62 kita genapkan menjadi 117. KOH-nya berarti ya totalnya 117. 117. Ya, ini single E ya teman-teman. Ini kita pakai single E. Karena single E berarti dia hanya menggunakan KOH saja. Ya, ini Le-nya yaitu KOH. KOH sama dengan 117 gram. 117 gram. Jadi ini NaOH-nya nggak ada lagi ya teman-teman. Nah, ini juga. Nah, lalu jumlah airnya kita sesuaikan. Berarti jumlah airnya adalah 350. Nah, karena ini tadi 117, kita bisa kasih ini 120 kan? Kasih 120. Nah, ya kan? Kalau 120 berarti ekoenzimnya bisa kita tambah ya. Berarti berapa ya teman-teman? Tadi 100 berapa? Ini totalnya berarti 350. 350 dikurangi 120. Kurangi 50. Berarti 180 ya. 180, 175 berarti. 175. Nah, berarti 175 gram. Ini teman-teman. Nah, kalau hasilnya tetap sama. Sama kan sifatnya tetap yang namanya saturated fatty acidnya 34% dan unsaturated fatty acidnya 66%. Karena apa? Single A atau dual A dia tidak merubah komposisi oil, ya kan? Hanya merubah eh, alkalinya saja. Kalau dia single A berarti hanya menggunakan satu alkali yaitu KOH. Kalau dia dual A berarti dia menggunakan eh, dua alkali yaitu NaOH dan KOH. Umumnya kita pakai persentasenya 20% NaOH dan 80% KOH, itu berlaku untuk umum. Nah, itu teman-teman. Jadi nggak berubah kan nilai saturated unsaturated. Nilai saturated unsaturatednya. Jadi ini sudah selesai berarti tinggal kita save lagi. Kita simpan teman-teman. Nah, ini dia jadinya. Kita lihat yang baru kita buat. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalau teman-teman, nama teman-teman yang muncul di sini, kalau teman-teman yang buat, kan? Nah, sudah selesai teman-teman. Kalau nanti teman-teman mau buat ya untuk sabun normal kombinasi gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa 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 untuk coconut oilnya diganti-ganti aja persentasenya. Pakai 50% misalnya. Lalu setelah dibuat 50%, lihat aja di sini berapa saturated unsaturatednya kan? Di sini ya teman-teman. Kalau dia deket misalnya 49 dengan 51. Nah, itu berarti kan bisa untuk normal ke berminyak kan? Nah, tapi kalau misalnya lebih besar nanti untuk yang saturatednya dibanding dengan unsaturatednya ya berarti dia cocoknya untuk kulit berminyak. Tapi kalau masih berimbang berarti itu cocoknya kombinasi berminyak sampai normal. Kalau untuk kering nggak cocok.
Jadi itu ya teman-teman, kadang-kadang kita bilang, oh nggak cocok saya pakai sabun ini gitu. Padahal komposisinya udah bagus gitu ya, minyaknya udah minyak mahal, tapi nggak cocok. Kenapa? Ternyata ya unsaturatednya itu gede nilainya dibanding dengan yang saturatednya. Padahal kulit si pemakai ini adalah kulit berminyak. Ya jelas saja nggak cocok gitu kan. Nah, jadi itu ilmu dasarnya yang perlu kita ketahui ketika kita membuat untuk menyusun berapa persentase dari oil-oil yang kita gunakan. Nah, jadi sumber dari saturated fatty acid dan unsaturated fatty acid itu bersumber dari oil, fat, dan butter ya teman-teman. Tuh. Udah, Dede sih kayaknya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, Umi sudah jelaskan semuanya. Sekarang kita buka sesi pertanyaan ya, Mi ya. Mm, Boleh nih. Ya, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Kalau untuk Kak Novi ini single lay ini bisa untuk sabun cair juga ya, Bu. Ya, kalau yang dipakai itu adalah KOH bisa ya, Mi ya. ya, jadi Mm-mm. dia single lay atau dual lay itu biasanya itu penamaan untuk sabun cair, Bu. Kalau sabun padat nggak ada disebutkan single lay atau dual lay ya. Mm-mm. Jadi kalau single lay atau dual lay itu adalah untuk istilah sabun cair. Yang lain, ada yang ingin bertanya, teman-teman? Silakan raise hand kalau ingin bertanya langsung. Ada? Wah, sepertinya sudah paham semua nih, Mi. Oh ya, ini ada pertanyaan masuk. Iya. Umi Afan bertanya pelarut aditif apa boleh dicairkan menggunakan EE? Contohnya seperti niacinamide. Sebaiknya tidak usah ya Bu ya, karena nanti dia pengaruh pH-nya. Sama kayak di sabun bar itu kan tidak pakai ekoenzim ya kita larutkan ya Bu ya. Baik, itu saja Mi jawabannya Mi. Nah, Iya, kemudian, apakah ada perbedaan khasiat antara sabun single lay dan dual lay, Mi? sama saja Bu. Nggak ada. Khasiatnya kan ditentukan oleh oil yang kita gunakan, kemudian bahan aditif yang kita gunakan Bu. Hanya saja kalau kita single lay atau dual lay itu nanti dapat kita lihat dari tampilan sabun cairnya. Biasanya kalau kita pakai yang dual lay ini Bu, itu pastanya itu lebih lembut dibandingkan dengan yang single lay. Sehingga dalam pelarutannya itu lebih mudah dan dia biasanya itu lebih bening. Nah, namun demikian juga masih tergantung juga kepada oil penyusunnya ya teman-teman. Tapi kalau yang saya rasakan sih seperti itu. Baik, cukup ya. Yang lain teman-teman, ada lagi pertanyaan? Langsung saja, Umi, Reza. saya mau Ya, nanya, silakan. itu saturated dan unsaturated itu untuk menunjukkan kulit normal dan kulit kering itu berapa, maksudnya yang mana, yang saturatednya atau unsaturatednya, yang buat kulit normal yang mana, buat kulit keringnya yang mana ya? Ini Bu, jadi ini kan kita lihat ya Bu ya perbandingannya ini kan ada saturated banding unsaturated ya Bu. Jadi di sini angkanya kan yang saturated itu 34% dan yang unsaturated ini totalnya adalah 66%. Nah, kalau yang saturated ini tadi, yang lemak yang empat tadi Bu, laurik, miristik, palmitik, sama stearik. Nah, yang empat itulah yang menentukan jumlah dari saturated fatty acid-nya. Sedangkan untuk unsaturated fatty acid, yang 66% ini terdiri dari oleic acid, kemudian linoleic acid, linolenic acid, dan ricinoleic acid. Nah, untuk menentukan tadi, kalau kalau sabun bar ya Bu ya, kita bisa ngelihat dari sini ya sama sih sabun cair juga ya Bu ya. Nah, ini angka ini menunjukkan sabunnya ini cocok untuk tipe kulit yang mana. Jadi kalau yang saturatednya tadi, kalau kita lihat ini saturatednya 34, lebih kecil dibandingkan dengan yang unsaturated. Jadi ini sabunnya ini cocok untuk yang kulit normal ke sampai kering. Kalau ibu misalnya kulitnya betul-betul kering, ibu bisa tingkatkan yang unsaturatednya. Dikurangin lagi yang saturatednya. Jadi ini masih bisa digunakan untuk normal sampai kering, Bu.
Nah, kalau yang terjadi sebaliknya, misalkan, gini ya Bu ya, ini kan saja dulu ya, nggak apa-apa. Ini kita edit, coba ya. Ini kita, nah yang ini kita duplikat dulu ya, kita duplikat supaya kita bisa edit. Kalau nanti langsung di situ kita kita tuliskan kan, ini dia kehapus yang sebelumnya. Ini, ini ya Bu, kita duplikat ya, kita edit nih, kita edit supaya bisa kita lihat angkanya tadi ya Bu. Nah ini kita mau untuk misalnya kulit berminyak ya Bu ya, sabun cair ya, sabun cair untuk kulit berminyak. Nah, yang oily kita mau buat oily ya. Nah, ini kan saja kita habis dia. Nah, ini tetap sama semua ya Bu ya, sama semua. Nah, di oilnya Bu. Jadi Ibu boleh pakai oilnya, Ibu boleh pakai tetap seperti ini. Makin banyak oil yang Ibu gunakan berarti kan makin bagus. Lebih bagus lagi kalau nanti teman-teman belajar tentang karakter dari oil-oil ini. Ini cocoknya untuk yang mana gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa coconut oilnya nih. Kita banyakin ya. Nah, karena ini yang paling banyak menentukan ini. Nah, ini kita ganti. Kita tulis aja dia misalnya 60%. Ya, 60%. Nah, ini kan udah merah ya, Bu ya, karena dia kelebihan 35%. Nah, kita kurangin nih. Ya kan? Nah, kita kurangin ya. Kita kurangin olive oilnya nih, kita kurangin. Nah, ini menjadi 10%. Buat kan? Nah, ini lebih masih 15% kan? Nah, lebih 15%. Kanolanya, misalnya kita kurangi menjadi 10%. Nah, tinggal kelebihan 5% ya. Misalnya kita buat, nih, palm oilnya. Misalnya kita buat palm oilnya 10%. Nah, sudah pas kan 100% totalnya? Dia warnanya berubah kan? Langsung jadi hitam, dari merah menjadi hitam. Nah, mana yang terlihat di sini ini? Ini sama Bu ya. Ini tabel yang kiri ini sama dengan tabel yang kanan. Di sini udah ada jumlah berat oilnya. Nah, kita lihat. Nah, ini tentu saja jumlah ini juga berubah ya Bu ya. Kebutuhan dari alkalinya berubah. Yo, Karena ke sini nak. karena presentasi oilnya berubah, maka jumlah dari kebutuhan alkalinya juga berubah, teman-teman. Ya, ini kan kita lihat total waternya menjadi 388,7. Kita buatlah 389 ya, teman-teman. 389. Nih, 389. 389. Nah, lalu total alkalinya juga berubah. Ya kan? KOH-nya menjadi 129,57. Kita buatlah 130 ya. Nah, bisa kita genapkan menjadi 130. Berubah dia. Kenapa berubah? Karena coconut oil ini kita naikkan persentasenya. Dia nilai saponifikasi value-nya kan besar. Jadi karena kita naikkan persentasenya, maka kebutuhan alkalinya juga akan naik. Nah, ini 130 ya teman-teman kita genapkan. Ya udah, airnya berarti 130 kali 3, berarti 390. Ya, ini kita genapkan aja ya, 390. 389 kita genapkan 390. Nah, berarti ini untuk airnya. Nah, ini kita nggak ubah boleh ya. Ini tetap nggak bisa dong. Ini 100, jangan 130, 150 ya. Kita kasih 150. Nah, 150 berarti kita hitung lagi, berarti dia 350 ya. 350 kurang 150 kurang 50. Berarti 145 ya. Nah, ini 145. Berarti 145 enzimnya. Ya, ini tetap. Nah, ini teman-teman. Ini untuk kulit berminyak. Kulit berminyak. Nah, ini ya. Ini kita lihat, teman-teman. Ini kan tetap semua yang nggak ada berubah ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini teman-teman. Kita lihat saturated unsaturatednya. Berubah kan? Saturatednya 55, sedangkan
Unsaturatednya 45. Nah, meskipun ini untuk cocok untuk kulit berminyak, tapi ini untuk kulit kombinasi juga masih bisa. Kalau yang kulit normal, pakai yang ini juga masih masih bisa ini, karena kan hampir berimbang dia nih. Kelebihan cuman ini kan, ya kalau ini kasih 5 udah sama 50-50 kan. Nah, jadi dia ini kulit berminyak sama bisa untuk normal masih bisa gitu teman-teman. Tapi kalau kulit kita kering, ini nggak bisa lagi, nggak cocok. Tapi kalau kulit, kulit kita kombinasi gitu ya, kombinasi kadang dia eh, normal, kadang dia berminyak. Nah, ini bisa kita gunakan seperti ini. Nih, kalau sudah kita save. Nah, itu teman-teman. Nah, baik, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman ya. Baik, Umi, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Mi. Ya, Dek, silahkan. Umi, bisa nggak mencairkan pasta dengan air rebusan herbal? Misalnya air rebusan kopi, cengkeh, secang. Dan bisakah mencairkan pasta dengan air hangat agar seluruh pastanya larut, tidak ada gumpalan? Gimana tuh, Baik, Mi? Ibu. Ya, baik, Ibu, pertanyaannya. Nah, kalau kita tadi menggunakan air rebusan, ya, Bu, ya, eh, yang dikhawatirkan itu nanti, Bu, bisa terjadi kontaminasi. Walaupun Ibu pakainya air destilasi ya, maksudnya ngerebusnya. Nah, kecuali mungkin kalau secang ya, kalau secang dia kan tidak bahan segar ya, Bu ya. Tapi kalau misalnya kayak kopi gitu ya, ya saya khawatirnya seperti itu, Bu. Kalau Ibu memang menambahkan kopi lebih baik, Ibu kalau misalnya Ibu nggak mau nih, mau nanti sabun cairnya tetap bening gitu ya, Bu ya, tetap bersih, nggak ada bubukannya. Nah, lebih baik bubuk kopi itu Ibu infus ke oil. Nanti oilnya digunakan untuk membuat sabun cair, Bu. Tapi kalau misalnya ibu pengen sabun cair yang ada efek scrubnya, ibu boleh seperti yang saya bilang tadi ditambahkan ke oil. Tapi dijadikan pasta dulu supaya nanti mudah sekali menghomogenkannya. Untuk bikin pasta, pastanya tinggal diambil aja sebagian dari oil tadi, ditambahkan ke pas, ditambahkan ke bubuk tadi, begitu udah jadi pasta, campur ke oil. Tapi kalau ibu mau mendapatkan sabun cair yang bening, tapi dia misalnya ada warna kopinya, ada aroma kopinya, lebih baik kopinya tadi ya ibu infus ke oil. Ya, setelah infus ke oil nanti disaring, udah nggak ada lagi endapannya, baru dipakai untuk bikin sabun. Demikian juga yang lain ya Bu ya. Jadi kalau ibu pakai air rebusan, nanti nggak awet Bu. Karena pernah dulu kejadian di kelas alumni gitu ya. Jadi dibukanya pakai air rebusan cantik memang gitu ya, pakai air rebusan. Ternyata nggak tahan lama sabunnya. Terus kalau misalnya tadi pakai air hangat ya Bu, ya boleh Bu, nggak apa-apa. Saya juga kalau misalnya ada pesanan yang tiba-tiba, pesanan sabun cair ya saya pakai air hangat. Nggak apa-apa Bu, kan hangat itu bukan panas ya. Suhunya kan masih di bawah 65 Celcius. Jadi nggak apa-apa Bu, bisa. Karena memang kelarutan pasta cair itu, pasta sabun cair ya akan bertambah dengan naiknya suhu ya. Tapi jangan dipanaskan di api ya Bu ya. Oh, kalau Ibu bisa menjaga ya dia tetap nanti suhunya di bawah 65 nggak apa-apa. Baik, cukup ya, Mi. Ya udah terjawab ya Bu ya. Ibu Vi Marleni, terjawab ya insya Allah ya. Bisa dipahami ya. Paham, Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Yang lainnya, kalau air distilasinya dicampur kopi tanpa ampas, bolehkah dicampur kopi tanpa ampas? Nah, ini Mi. Untuk Itu dulu untuk Mi. apa ini Bu maksudnya? Mungkin yang tadi Mi. Mungkin Oh, seperti untuk tadi. melarutkan. Untuk Untuk melarutkan melarutkan. adonan. Kalau saran saya Bu, janganlah. Tapi Karena kalau Ibu masih penasaran, nggak apa-apa. Nanti Bu coba. Kan bisa aja ya air seduhan betul-betul nggak ada ampas. Tapi yang maksud saya itu tadi, yang dikhawatirkan tadi, nggak tahan lama sabunnya Bu. tengik ya Nah, Mi ya. kalau Ibu
Iya, kalau Ibu mau, ya itu tadi diinfus gitu kopinya. Baik. Tapi tapi nggak apa-apa Bu, Ibu boleh coba gitu kan. Jadi jangan jangan takutlah mencoba. Harus berani ya, harus berani mencoba. Jadi boleh juga kalau mau mencoba ya teman-teman ya. Jadi biar tahu Iya, betul hasilnya seperti apa. Siapa tahu bisa jadi pelajaran gitu ya Mia. betul. Mm. Baik, selanjutnya Mi, terkontaminasi sabun cairnya itu seperti apa ya Bu? Nah ini Mi bentuknya kayak gimana Mi? Realnya kayaknya Mi. Ya, kalau kontaminasi nanti Ibu bisa lihat Bu, harusnya sabun cair itu Bu, dia itu akan tahan lama ya. Jadi dia tuh tampilannya bisa bening, bisa nggak bening ya Bu, ya nggak harus selalu dia bening ya, tergantung apa penyusunnya gitu. Nah kalau kontaminasi Bu cium aja baunya nanti. Namanya juga ada kontaminasi ya Bu, ya pasti dia berubah dari awal. Mungkin di atas nanti Bu lihat kayak ada jamur-jamurnya, kayak ada, ya seperti itu Bu, kalau kontaminasi. Ibu bisa cium dari aromanya, ibu bisa lihat dari bentuknya gitu kan, berubah enggak dia dari awal gitu. Nah Mi, soal ketahanan sabun cair ini gimana Mi? Kalau ketahanan mungkin kalau em, dalam bentuk pastanya kira-kira tahannya berapa lama? Dalam bentuk sabun cairnya berapa lama Mi menurut pengalaman Umi? Nah kalau pengalaman saya itu ya ibu-ibu ya itu 3 tahun 4 tahun tuh tahan loh Bu. Masya Misalkan Allah. itu tadi, asalkan kita tidak ini ya, kita tidak melibatkan bahan segar tadi untuk melarutkannya tadi ya. Nah Itu adonan kemudian maupun yang cair Mi? iya tahan. Dede sih lihat yang di ruangan saya itu kan, Iya, yang dari lemak sapi itu kan, iya, heeh. ya Itu masih awet. seperti itu. Masih awet. Karena ini sebenarnya awetnya itu karena kita akan menggunakan ekoenzim ya sebagai pelarut, sebagai pengawet alaminya ya. Mm-mm, Masya Allah. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Eh, ada nih Mi. Izin Silahkan. bertanya. Saya kan beli sabun cair online. Saat beli baru 1 bulan, sabun cairnya sudah memadat, hampir seperti adonan pasta. Apa sabun cairnya masih aman digunakan ya, Bu? Apa harus dicairkan lagi sabun cairnya? Misalnya dihangatkan di double boiler. Gimana, Mi? Ini sabun cair saponifikasi ya Bu ya, bukan sabun mes ya Bu ya maksudnya ya. Coba boleh bersuara untuk Ibu siapa nih? Ibu Novi, silakan Bu Novi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Ya Bu, kasusnya kan saya beli sabun cair sebelum praktek sabun cair online ini. Jadi sabun cair itu pas awal beli itu masih cair, bagus, bening gitu warnanya kan. Nah pas udah sebulanan ini sabunnya kok jadi mulai mengental, terus mengeras gitu kayak kayak pasta lagi Bu. Nah sedangkan sabun Oh, cair yang dipraktekkan kemarin pas Zoom itu masih bagus, bisa cair gitu kan. Jadi apa sabun yang beli online ini masih bisa digunakan atau harus dicairkan lagi pakai double boiler seperti itu, Bu. Sabunnya sabun sabun mes atau sabun cair, sabun mandi, Kak Sabun Novi. sabun mandi ekoenzim. Oh, Saya kan sabun beli mandi sabun cair enzim. ekoenzim online. Terusannya Mm-mm. sabun cair ekoenzim ada campuran bahan-bahan ya yang sudah pernah dipraktekkan juga sih. Ada apa tambahan kayak nimbanya atau apa gitu saya lupa adonannya apa bahannya tapi oh berarti ekoenzim. Oh oh, gitu. berarti sabun saponifikasi ya Bu Mm-mm. ya dari oil ya Iya Bu ya, iya bukan dari mes ya. bukan Ah, mes ya iya itu. betul Bu. Iya, nah itu bisa jadi Bu, bisa jadi mungkin dia pakai pengental, bisa aja ya dia pakai Oh pengental, atau kalau dia nggak pakai pengental itu awalnya kental banget ya Bu ya sabunnya. mm, beda sih dengan yang kita praktek kemarin Bu. Yang dipraktekkan kemarin cair ya ini memang agak kental. Karena misalnya gini, kalau misalnya terlalu kental kita buat, bisa aja Bu airnya itu ada sebagian menguap, jadi dia menjadi pasta gitu. Nggak apa-apa Bu, Ibu bisa cairkan lagi Bu. Oh begitu Bu jadi maksudnya dicairkan lagi tuh dipakai Iya, double boiler tambah lagi air apa tetap bisa destilasi. digunakan. Iya, tambah air destilasi Bu.
Kalau nggak usah di apa cairkan lagi tetap bisa digunakan nggak, Bu? Saya pakai Bisa aja Bu, sekarang tapi soalnya. ya bentuknya gel ya. Iya, jadinya bentuknya kayak gel gitu. Nggak apa-apa kalau Ibu mau pakai seperti itu nggak masalah Bu. Nggak apa-apa ya, Bu ya, Hmm, aman ya. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Bukan yang kayak tadi apa terkontaminasi nggak ya? Oh, enggak Bu, kan Ibu bisa Heeh. cium baunya kan? Iya, wangi sih, heeh. Masih Wangi kan, wangi. maksudnya nggak ada juga muncul sesuatu gitu yang misalnya seperti jamur gitu ya Bu ya, enggak kan? Enggak, Bu, enggak. Nggak aman berarti Bu. Cuman kentalnya aja, heeh. Iya, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya, Bu ya, ya. Heeh. Oke, Bu, Baik, terima kasih, Bu. Sama Bu sama-sama Kak Novi. Novi. Baik, selanjutnya Mi, kalau bisa disimpulkan pertanyaan lebih kurang gini ya Mi ya. Untuk mengentalkan sabun cair ini yang kita bikin ini, selain garam, adakah pengental yang lain yang tergolong alami gitu Mi untuk sabun nih? Ya, sebenarnya itu ada ya, ada yang CMC, ada HPMC ya. Cuman saya memang belum berpengalaman ya untuk mengental sabun ini. Karena saya memang jujur aja saya nggak pernah pakai pengental untuk sabun cair ini teman-teman. Jadi saya tekniknya membuat sabun cair itu supaya kental, saya bermain di rasio pasta dengan pelarut air destilasinya saja teman-teman. Jadi kalau misalnya saya coba dulu 1:1, kalau misalnya nanti semua sudah larut pastanya, kemudian saya lihat kekentalannya masih kurang, maka saya tambahkan lagi pastanya. Seperti itu. Mm-mm. Gimana Sampai dengan nanti ya Mi? sampai nanti Selanjutnya Mi? pastanya itu udah nggak bisa larut lagi. Nah, kalau pastanya nggak bisa larut lagi, artinya larutannya kan udah jenuh. Berarti sebatas itulah cuman kekentalan dari sabun kita tadi. Nah, Iya. mungkin teman-teman yang sudah melarutkan kan gitu ya, Mm-mm. dilarutkan, tiba-tiba udah diaduk-aduk-aduk-aduk pun ternyata ada masih yang nggak bisa larut gitu kan? Nah, Iya. itulah cuma sebatas itu berarti kekentalannya gitu. Kalau yang kayak HEC itu Mi, Ya, itu pengental. itu pengental sintetis ya Mi ya? Iya, ya Mm-mm. kan selulosa ya. Iya. Hmm. Baik, itu jawabannya ya, Ibu Dewi Dini. Maaf ya Bu, saya nggak pernah pakai pengental ya. Baik, ada lagi yang lain teman-teman sebelum kita tutup? Aku mau nanya, eh, Silakan. kan saya dengar ada orang bilang bikin sabun pakai mes gitu. Nah, menurut Ibu, NA yang lebih bagus mes atau NaOH KOH ini Bu ya? Ya, saya jawab langsung ya Itu. Dek Desi ya. Silakan Mi, silakan Mi. Nah, baik ya Bu ya. Jadi ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya Bu ya. Kalau tadi Ibu bilang sabun mes itu dia memang bukan saponifikasi tapi dari surfaktan. Mes itu turunan eh, dari minyak nabati ya Bu ya yang dijadikan mes. Ada proses sulfonasi di situ ya Bu ya. Nah, berbeda dengan yang namanya tadi NaOH ya Bu ya. Nah, kalau NaOH ini kan itu adalah alkali ya Bu ya. Jadi kalau kita bicara proses saponifikasi, ya membuat sabun baru itu harus ada di situ supaya bisa terjadi reaksi saponifikasi itu harus ada syaratnya di situ ya harus ada si oil tadi dan harus ada alkalinya tadi. Bisa NaOH, bisa KOH ataupun NaOH dan KOH Bu. Tapi kalau mes itu dia nggak ada di situ NaOH-nya karena kita kan sudah menggunakan surfaktan Bu. Surfaktan kan sudah jadi. Surfaktan sendiri ya sudah bisa berperan sebagai sabun. Itu Bu jawabannya. Jadi kalau mana lebih bagus? eh Ya kalau saya bilang lebih bagus saponifikasi karena kan minyaknya bisa banyak ya Bu ya. Bisa dari bermacam-macam oil kita buat. Oh iya, Kalau sabun terima mes kan kasih Bu. enggak. Ya Ibu, sama-sama. Baik, Masya Allah. Iya Mia, kalau kalau sabun saponifikasi kita tahu persis ya Mia, yang kita masukkan itu minyak apa gitu ya Mia. Benar, benar. Nah, baik teman-teman, gimana? Sudah cukup pertanyaannya? Mungkin kita cukupkan ya Mia. Ah ini satu lagi nih.
Ada Mau yang nanya Bu. Bu, sebentar. Sebentar Ya. saya bacakan pertanyaan dulu nih ya. Bu, ada yang lebih mudah buat lihat di YouTube gunakan Shopbase. Nah, ini Shopbase menarik pertanyaan Shopbase nih. Iya Bu, jadi Sobes itu juga sebenarnya asalnya itu adadah sabun saponifikasi ya Bu ya, tapi dia yang memang rematable gitu Bu. Jadi bisa dilelehkan. Jadi pembuatannya juga sama Bu, seperti menggunakan alkali juga. Jadi oil dan alkali, tapi dia menggunakan pelarut yang memang bisa membuat dia rematable. Jadi biasanya itu Bisa. digunakan pelarutnya itu etanol, ya alkohol, propilen glikol, kemudian ada sorbitol atau larutan gula. Nah, itu membuat dia supaya juga bening. Nah, kalau soft base itu seperti itu, Bu. Jadi kalau kalau kita sudah bikin soft base-nya ya kita jadi lebih mudah membuatnya, tinggal kita panaskan dia meleleh, lalu kita tambahkan macam-macam sesuai keinginan kita. Itu namanya ya soft base seperti itu, Bu. Tapi Kayak kalau sabun sabun cair ya, saponifikasi, ya kalau sabun saponifikasi yang kita buat ini, ya dia bukan yang rematable gitu loh, Bu. Ya, Itu jadi kalau bedanya yang ya, Bu ya. kita buat Ibu ini bisa lihat, tidak bisa dilelehkan gitu ya, Mia. iya. Nah, Jadi sebetulnya mm-mm. soft base itu tadi sudah melewati proses yang kita lewati ini gitu Iya, ya, Mi. Jadi itu sebetulnya soft base itu betul. bahan setengah jadi gitu ya, Mi. Jadi Ya, tinggal dilelehkan lagi gitu. jadi kalau soft base itu kan oilnya juga tertentu ya, Bu ya, karena di samping dia rematable, juga kan orang pengen membuat dia transparan, Bu. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau udah jadi soft base-nya ya tinggal Ibu lelehkan aja, lelehkan tambah macam-macam yang Ibu mau. Baik, Ya, seperti Ibu itu ya bisa lihat Ibu di YouTube Lili. saya, bisa lihat di YouTube saya ya Bu ya. Ada itu untuk bikin sabun. Insya Allah itu pasti jadi dan bikinnya juga mudah banget, nggak ada residu. Bikin soft base ya, Mi. Iya, mudah mudah sekali bikinnya Bu. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe, nah di sini ada YouTube-nya Umi Mimin ya. Jadi di search aja namanya Umi Mimin ya, Simparmin Ginting ya Mia. Nama Ya, nama YouTube-nya, ya silahkan di subscribe, banyak komen di situ ya teman-teman ya, karena banyak sekali resep-resep yang bisa teman-teman ikuti, bisa dibuat ulang di rumah. Baik. Tadi Ibu Elizabeth, Iya. ya Mau silakan. tanya, Bu, kan tadi Ibu bilang banyak itu oil di apa tadi di kalkulator itu. Nah, kita mau tahu itu minyak-minyaknya di bagian mananya ya, Bu? di explore-nya di oil Bu. Di kalkulator Oh, saya kita ada di tekan oilnya. oilnya. Kita tekan oilnya dia akan keluar. Iya Bu. Situ Oh, muncul. Ah. Atau kalau Ibu lihat di materi, Bu, di ya. materi kelas dasar, nah itu berupa tabel-tabel di situ, Bu. Ya. Oh. Jadi misalnya olive oil gitu, misalnya ya, Bu ya, berapa persen biasanya penggunaannya gitu. Oh, Ada di situ. oh iya. Berapa kebutuhan alkalinya ada di situ, Bu. Oh, di Mm-mm. yang pertama itu ya, Bu ya. Ya, yang tabel-tabel itu, Bu. Iya, Iya, iya. jadi Terima kalau kasih, Bu. boleh saya, baik, kalau boleh saya simpulkan Ibu Elizabeth, jadi caranya ada dua. Satu, Ibu bisa klik di oil tadi, nanti muncul yang muncul pilihan minyaknya gitu. Jadi Ya. Ibu scrolling tuh ke bawah, mana minyak yang mau Ibu cari, mana gitu ya di antaranya. Atau Ibu juga bisa di kolom pencarian itu tulis nama minyaknya ya Mia. Minyaknya mau minyak apa nih? Ya, Misalnya betul. canola, Betul. CAN, baru terus ketemu gitu nama minyaknya gitu ya Bu. Ya. Nah, seperti itu. Satu lagi Mi, berarti Mi jenis minyak mempengaruhi ke jenis kulit. Ya maksudnya mungkin eh, jenis minyak itu bukan mempengaruhi ke jenis kulit ya Kak ya, tapi jenis kulit itu berpengaruh terhadap pemilihan jenis minyak. Mungkin gitu ya Mi ya. Silakan Iya, Mi ditanggapi betul. Mi. Iya, benar itu yang dikatakan Dek Desi ya, karena setiap oil, fat, butter, dia itu kan merupakan sumber dari asam-asam lemak tadi. Jadi ada yang dia kandungan asam lemak jenuhnya, ada kandungan asam lemak tak jenuhnya.
Nah, Ibu pemilihan dari oil, fat, dan butter tadi dan juga berapa persentasenya itu nanti akan menentukan jumlah eh, saturated dan unsaturated fatty acidnya Bu di dalam formulasi sabun Ibu itu. Jadi berdasarkan itulah nanti dari hasil kesimpulannya berapa persentase saturated dan unsaturatednya. Nah, itu bisa kita lihat, oh ini cocoknya untuk kulit berminyak. Ini cocoknya untuk berminyak sampai normal. Ini cocoknya normal sampai kering. Itu Bu. Iya. Masya Allah. Jadi bagus ya pertanyaannya Ibu Lina ini ya. Jadi memang betul teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau memulai kalkulator sabun ya Mi ya. Ini tolong dikoreksi kalau ada salah ya Mi. Jadi yang pertama teman-teman harus tahu dulu kebutuhan kulitnya. Artinya jenis kulitnya tuh apa gitu. Nah dari situ baru kita searching tuh cari googling apapun lah ya. Sumber artikel atau dari mana ya. Kita cari informasi minyak apa yang sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, kalau sudah dapat, baru nanti kita bisa masukin ke kalkulator sabun, atau kita juga harus tahu dia berapa persen maksimalnya gitu. Baru kita masukin ke kalkulator sabun, teman-teman. Jadi kira-kira urutannya begitu ya, teman-teman ya. Gitu nggak, Mi? Ya, iya benar, benar banget itu Dek Desi. Oh, iya, gitu ya, Mm-mm. Ibu Lina. Jadi eh, sebenarnya Ibu dengan menggunakan 4 oil aja, Ibu udah bisa membuat untuk tipe kulit yang berminyak, berminyak sampai normal, normal sampai kering dan kulit kering gitu Bu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu bisa lihat kalau mau untuk kulit kering banget gitu ya Bu ya, Ibu bisa setting nanti eh, di unsaturatednya itu tinggi. Nah, misalnya kalau kita lihat misalnya buatnya misalnya yang umum aja kita gunakan oilnya ya Bu ya, yang sering gitu, nggak usah kita cari-cari yang mahal, yang jejak karbonnya juga jadi tinggi gitu ya. Yang sering kita ini aja lah ya, misalnya olive oil itu kan bagus banget ya. Oil, coconut oil, castor oil, sama palm oil gitu. Ya udah cukup aja, tinggal Ibu atur-atur aja persentasenya. Nah, dengan adanya kalkulator ini Bu, itu sangat memudahkan Ibu untuk menilai nanti hasil formulasi yang Ibu buat. Tapi tetap aja dasarnya Ibu harus ngerti, karena namanya kan kalkulator untuk menghitung ya Bu ya. Nah, apa yang keluar itu, itulah yang paling penting Ibu pahami. Betul. Jadi ini hanya tools ya, Mi ya, alat ya, Mi, Iya, supaya timbangan kita presisi ya. Kayak teman betul. diskusi lah ya, Mi ya, tapi dasarnya kita harus Iya. tahu, teman-teman. Mm-mm. Karena kalau kita hitung manual kan agak repot ya Bu ya, menghitung fraksi fraksi Betul. oleic acidnya berapa gitu. Nah, kalau udah ada kalkulator langsung terhitung secara fraksinya kan? Iya, betul, Mi. Baik, teman-teman. Masya Allah. Baik. Terima kasih kembali, Bu Dewi Dini. Terima kasih katanya, Mi. Ilmunya sungguh Terima berharga. kasih Masya kembali Bu Dewi. Allah. Baik, Umi, Bu Yeni, sepertinya cukup ya, Mi. Gimana, Mi? Bu Yenita nggak ada ya? Iya, tadi sudah mencoba join. Ah, ini ada Hmm, Bu Yanita. ada. Ada Bu Yanita. Iya tadi karena begitu tadi pertama masuk itu pas kita mulai tuh Bu Yenita nggak ada, nggak Iya, terpantau. betul. Oh iya ada Bu Yenita ini. Ada. Udah kangen loh Uh-uh. sama Bu Yenita. Buka dong kameranya Bu. Bu Kita Yanita, foto Dek Desi. Kita foto dong Dek Desi minta buka kamera. boleh? Iya, nah sebentar. Ini saya pakai laptop nih, Hmm. jadi kurang bisa nih. Kalau dari laptop itu yang lainnya kecil-kecil sekali nih. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa dari handphone untuk bantu foto? Ada? Atau sebentar nih, Desi join sebentar nih dari handphone ya Mi. Ya. Coba, insya Allah nggak lama. Nah, silakan teman-teman, kita foto ya. Dipersiapkan yang pakai hijab, belum pakai jilbab, ambil dulu jilbabnya. Yang rambutnya masih kusut, boleh sisiran dulu. Dek Desi agak gelap loh Iya, terlihat. Mi. Kalau dari laptop gini deh sih, Mi. Hmm. Coba, tapi nanti yang difotokan yang di handphone. Coba ya, Mi. Recording in progress. Oke, ini
Volumenya harus di jadinya. Bentar nih. Oke, baik. Kita coba ya. Nah, saya pakai lampu tambahan lah nih, biar agak terang nih dunia ini nih. Nah, itu Ya, baik. Ya, siap ya. Baik. Satu, dua, tiga. Oke, halaman selanjutnya. Siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Yang lainnya terima nggak buka kasih Dek kamera Desi. nih. Sama-sama, Umi. Masya Allah. Bisa live dulu dari sini. Nah, bentar nih. Terima kasih lope-lopenya. Saya coba juga deh. Lope. Kayak, kayaknya Ayo, seru. Mi, belajar lope-lope, Mi. Kayaknya seru deh pakai lope-lope ini. Tuh kan banyak yang lope-lope kan? Tuh. Nah, banyak tuh seru. Tuh, nah. Ya, baik. Kalau gitu. Baik, teman-teman. Mana Umi? Umi? Umi mana, Mi? Di Nggak ada atas. ya? Oke, ada. Spotlight. Baik, kalau gitu. Ada. Kita cukupkan dulu pertemuan kita sore ini ya teman-teman. Masya Allah, jazakillah khair. Umi atas segala kesediaannya, waktunya yang telah dibagikan untuk kami dengan cuma-cuma ilmunya, Masya Allah. Teman-teman, saya harap dan ini pasti juga jadi harapannya Umi Mimin, apa yang kita dapatkan hari ini jangan hanya tercatat di buku aja, jangan hanya diliatin aja, tapi juga dipraktekkan ya teman-teman ya. Jadi mulai nih dari sekarang, lihat keluarga nih kira-kira ini apa ya, kulitnya ini tipenya apa. Udah itu tadi kan sudah tahu ya, saturated, unsaturated. Nah, terus cari teman-teman. Kalau minyak yang unsaturatednya tinggi, minyaknya apa aja. Nah, sekarang handphone tuh di tangan kita bisa jadi perangkat yang sangat membantu. Jadi jangan dianggurin ya teman-teman ya. Itu kemudian cari lagi, oh minyak ini misalnya. Baru masukin tuh ke kalkulator sabun. Kemudian cari lagi kira-kira bahan aditifnya apa yang mendukung untuk teman-teman bisa bikin sabun sesuai sama tujuan teman-teman gitu. Nah, ini aditifnya ada nih, bagus gitu ya. Jadi itu yang dimasukkan. Itu kalau sabunnya sabun, misalnya aditif bubuk untuk sabun padat gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan semuanya mulai sekarang bisa semangat untuk berkreasi. Bikin sabun sendiri di rumah. Insya Allah lebih baik buat keluarga kita, lebih baik buat bumi kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah buat orang-orang di sekitar kita ya. Kita jadi salurannya gitu ya. Kita jadi penyemangatnya. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung hari ini. Kita belajar bersama hari ini. Yuk kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu Desi, wabarakatuh. terima Terima kasih kasih. Umi. Terima kasih Bu Terima Mimi, kasih. terima kasih Masya Mbak Ya. Desi. Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Semangat Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ditunggu hasil karyanya Assalamualaikum di grup warahmatullahi. ya teman-teman. Tunggu hasil karyanya. Masya Allah. Baik. Umi, Desi izin live ya, Mi. Ya, saya tutup Udah langsung selesai ya. direkam, Mi. Rekamannya udah? Udah, Oh, siap, sudah. Mi. Kita sambung di grup Zoom ya, Mi. Ya. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.